Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh,
kami menyembah-Mu. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami menyembah-Mu. Oh syukur, Kau hadir dalamku, menuntun langkahku. Syukur, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Biar kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami bertumpu pada Yesus dan terarah oleh Yesus bagi kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu, Rasul Petrus menggunakan gambaran Yesus sebagai batu penjuru yang diletakkan Allah di tengah umat-Nya.
Batu penjuru adalah batu yang seharusnya menjadi pijakan atau dasar sebuah bangunan dibangun. Nah, sebagaimana gambaran ini, sayangnya bangsa Yahudi justru melihat Yesus bukan sebagai batu penjuru yang di mana mereka meletakkan dasar iman percaya kepada Allah, tetapi justru melihatnya sebagai batu sandungan, batu sentuhan yang akhirnya mereka buang. Mereka merasa tersandung dengan kehadiran Yesus. Hal ini adalah ketidaktaatan mereka akan Allah yang membuat mereka menyingkirkan Yesus jauh-jauh dari kehidupannya. Dia difitnah dan disalibkan. Tetapi mereka yang menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut sebagai orang pilihan. Terpilih di sini dalam satu sisi membawa berkat atas hidupnya, yaitu berkat keselamatan. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di sisi lain membawa sebuah tanggung jawab, yaitu harus hidup sebagai imamat rajani. Arti imamat rajani sendiri berasal dari dua kata, imam dan raja. Sebuah jabatan yang membawa konsekuensi. Imam berarti harus melayani, mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sedangkan raja berarti sebuah jabatan untuk memimpin, mengelola, dan mengarahkan kehidupan yang dipercayakan, yang menjadi pengaruhnya untuk mengarahkan kepada Tuhan. Jadi imamat yang rajani adalah panggilan bagi setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia batu penjuru, batu dasar iman, percaya kepada Allah. Selain menerima keselamatan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk hidup melayani Tuhan seumur hidupnya, membawa pengaruh di sekitarnya dengan segala kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama, memakai seluruh aspek kehidupan kita, talenta, kemampuan, berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk mendatangkan pengaruh sehingga orang-orang di sekitar kita dibangun hidupnya menjadi percaya. Dan kita juga diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Yesus batu penjuru, kita batu hidup membangun kerajaan Allah. Karena itu penting untuk selalu melihat dan tertuju berpijak pada batu penjuru di mana kita menjalani kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Yesus sebagai batu penjuru, senter kita. Kita menerima keselamatan tetapi juga sekaligus tanggung jawab sebagai imamat rajani. Hidup melayani Tuhan, hidup mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Membangun kerajaan Allah, membangun bangunannya Allah, gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini semua anugerah-Mu. Dan Kau memberi kesempatan sekali lagi kami mensyukuri karya-Mu dalam hidup kami. Di mana saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami menaruh hidup kami ke atas-Mu Tuhan. Engkau sebagai batu penjuru dan kami batu-batu hidup yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai imamat dan rajani. Pimpinlah hidup kami sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi garam untuk memberi rasa yang nikmat bagi lingkungan sekitar kami. Sehingga setiap orang
dapat melihat Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami bermanfaat, membawa terang bagi dunia ini, dan membawa manfaat yang baik, rasa yang baik, kesaksian yang baik, mengobati dunia, juga menghilangkan kegelapan. Tuhan tolong Roh Kudus yang ada dalam diri kami bekerja, memancar untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk karyamu, ajar kami juga menyatakan syukur kami melalui kehidupan kami yang bersaksi. Kami bersyukur beberapa hari ini hamba-Mu, Pak Pendeta Didik dan Bu Tasina mengikuti retreat sinode juga sekaligus sidang tahunan. Engkau menolong Tuhan supaya mereka dapat menangkap impartasi daripada para pemimpin rohani secara sinodal dan kemudian menyalurkan, mengimpartasikan kembali kepada setiap jemaat. Tuhan jaga, lindungi perjalanan hari ini, kembali ke Jakarta juga Tuhan menyertai dalam perlindungan yang daripada-Mu. Setiap umat Tuhan juga dalam perlindungan penyertaan yang daripada Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati anak-anak, cucu semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan saat umat Tuhan hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Layani Tuhan, muliakan Dia. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.